Cerita dilanjutkan, terlihat Pangeran Kang di sana mencoba menenangkan kedua kubu. Tapi Lady Zhou malah membahas soal ayahnya Qin Chen, yang hal itu jelas membuat Qin Chen menjadi sangat marah. Situasi yang semakin memanas yang pada akhirnya Zhou Peng langsung menyerang Qin Chen dengan terang-terangan. Dirinya sudah tak peduli walaupun Pangeran Kang juga ada di sana. Tapi jelas beberapa prajurit tak tinggal diam. Namun Zhou Peng yang sangat kuat, dirinya dengan sangat mudah mengalahkan semua prajurit di sana. Dan seketika itu juga ia langsung menyerang Qin Chen. Pangeran Kang yang mencoba menahannya pun dirinya menjadi tak kuat. Tapi terlihat Qin Chen sudah menyiapkan sesuatu di tangannya. Namun tiba-tiba Dekan Chu datang dan langsung menahan serangan dari Zhou Peng. Tentu ia tak mau melihat murid di akademinya disakiti orang lain. Dengan tegas Dekan Chu mengatakan siapapun yang menyakiti murid-muridnya mereka adalah musuh. Jelas mendengar itu Zhou Peng sedikit marah karena kedua cucunya murid di akademi juga. Tapi Dekan Chu di sana hanya membela Qin Chen. Di sela-sela perdebatan mereka, para anggota keluarga Paksi Gusian akhirnya datang. Tentu tujuan mereka untuk mencari Qin Peng seorang. Salah satu penjaga menjelaskan bahwa Paksi Gusian telah menerobos masuk ke keluarga mereka yang sedang mencari Qin Peng. Tanya itu ia juga mengabarkan soal tetua yang sudah terluka parah. Oleh karena itulah ia tak punya pilihan lain dan membawa mereka ke sini. Mendengar itu Lady Zhou langsung menyuruh Qin Peng untuk segera kabur. Sementara dirinya mencoba mengalihkan perhatian dengan memarahi dan menyiksa penjaga tadi. Namun di sana tetua Ling menjelaskan semuanya kepada Patriark. Jelas ia tak mau melepaskan Qin Peng begitu saja. Di sana Lady Zhou mencoba membela anaknya dengan mengatakan kalau Qin Chen lah yang membunuh Tuan Muda Paksi Gusian. Tapi Patriark sudah tak peduli dan langsung berniat untuk menghabisi keduanya. Tanpa ragu lagi Patriark langsung menyerang Qin Peng. Terlihat di sana Lady Zhou mencoba menahannya, tapi untungnya Qin Peng berhasil menggunakan rune teleportasi. Namun sayangnya Patriark dari Paksi Gusian sangatlah kuat, dengan mudah ia berhasil menemukan persembunyian Qin Peng. Qin Peng juga tak bisa berbuat banyak. Ketika ia mau mengeluarkan rune miliknya lagi, seketika itu juga langsung dihentikannya. Jelas melihat itu Zhou Peng sang kakek tak tinggal diam. Ia langsung memberikan serangannya yang membuat Qin Peng langsung dilepaskan. Dan terjadilah sebuah pertarungan antara Zhou Peng melawan Patriark Gusian. Tapi lagi-lagi sang Patriark dengan mudah mengalahkannya. Para prajurit keluarga Qin yang membantunya itu dengan mudah diselesaikan. Terlihat di sana Zhou Peng mengeluarkan Bloodline miliknya lagi. Tapi sayangnya kekuatan itu masihlah belum cukup menandingi sang Patriark itu. Lady Zhou yang melihat itu kemudian memohon kepada Patriark agar Qin Peng tak dihabisi. Namun tak disangka Lady Zhou langsung ditabok. Dan ketika mau game over, tiba-tiba Qin Peng memberikan perlawanan, tapi pada akhirnya dirinya langsung melarikan diri. Namun jelas Patriark tak tinggal diam. Dengan teknik talinya ia berhasil menangkap Qin Peng. Di sana Dekan Chu dan yang lainnya kemudian menyuruh Qin Chen untuk segera kabur. Tapi Qin Chen menolak karena memang situasinya sangatlah kacau. Dia yakin jika ia bergerak sedikit pun maka Patriark Gusian langsung mengincarnya. Di pertarungan lagi-lagi ketika mau game over, Qin Peng mengatakan kalau Qin Chen lah yang membunuh Niang Wuji. Demi meyakinkan semuanya, ia sampai melakukan sumpah bela diri. Tentu melihat itu Patriark langsung tertuju kepada Qin Chen. Tapi jelas, Qin Chen mencoba untuk mengelak. Qin Peng yang mendengar itu pun langsung menantangnya untuk melakukan sumpahnya juga. Dengan pintar Qin Chen mengatakan kalau dia bukanlah orang yang lemah yang mau melakukan sebuah sumpah seperti itu. Melihat semuanya Patriark semakin yakin kalau Qin Peng lah bukan pembunuhnya. Tapi meskipun begitu tanpa diduga ia tetap menghabisi Qin Peng. Patriark mengatakan kalau dirinya tak peduli Qin Peng pelakunya ataupun bukan. Yang penting ia terlibat dalam pertarungan itu. Lady Zhou yang mencoba mendekat pun lagi-lagi ditaboknya lagi. Tentu ia sangat sedih karena melihat Qin Peng sudah tidak bernapas lagi. Di pertarungan sekarang adalah giliran Qin Chen. Ketika ia mau menyerang, tiba-tiba Raja Linggu datang dan
dan menahan serangannya. Tak hanya itu, Yuan Hong atau kepala keluarga dari keluarga Qin juga datang ke tempat itu. Tentu ia sangat marah karena Qin Peng sudahlah tewas. Tapi meskipun begitu, kekuatannya masihlah tak cukup untuk melawan patriark dari Guxian. Seketika itu juga para anggota dari kerajaan bahkan kaisar kerajaan mendatanginya. Jelas ia sangat marah karena paksi Guxian membuat keributan di kerajaannya. Bahkan sampai menghabisi praktisi jenius di kerajaan Qi. Tapi patriark hanya mengatakan kalau anaknya dibunuh oleh mereka pada saat turnamen kemarin. Tentu mendengar itu kaisar mengatakan mengenai resiko sebuah turnamen hidup dan matilah tak bisa diprediksi. Namun dendam dari patriark sudah tak bisa dibendung. Dirinya tak akan mau untuk melepaskan Qin Chen dan juga Qin Peng. Kaisar yang mendengar itu pun beranggapan kalau paksi Guxian ini ternyata mau memulai perang dengan kerajaan Qi. Yang ternyata paksi Guxian dan kerajaan Wei ternyata sudah beraliansi. Mereka juga sudah mengirim 1 juta pasukan di perbatasan kerajaan Qi. Jika dalam 3 hari ia tidak memberikan perintah mundur, maka mereka akan menyerang kerajaan Qi secara langsung. Mendengar itu tentu semua orang menjadi sangat kaget. Qin Chen di sana juga akhirnya mengerti terkait patriark yang sangat pede menyerang ibu kota. Terlihat di sana kaisar juga tak tinggal diam. Dirinya akan tetap melawan meskipun kerajaan mereka dihancurkan. Melihat semua yang terjadi, jelas Raja Lingwu menjadi marah dan terjadilah pertarungan antara Raja Lingwu dengan patriark Guxian. Dengan teknik-tekniknya ia akhirnya berhasil membalikan serangan dari patriark itu. Pertarungan di sana sangatlah sengit dan juga imbang. Teknik demi teknik sudah dikeluarkan, tapi tetap keduanya masih bisa menahan semua serangan itu. Ketika sedang adu serangan, Qin Chen di sana kemudian mengintip pertarungannya. Yang sudah jelas patriark dari Guxian memang sangat diunggulkan karena dia seperti mempunyai energi yang melimpah di tubuhnya. Di pertarungan patriark mengatakan kalau pemanasannya sudah selesai. Dia akan mengalahkan Raja Lingwu dengan 3 tekniknya itu. Raja Lingwu yang mendengarnya, ia pun tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan teknik andalannya. Tapi tanpa diduga, patriark dengan mudah menghindari semua serangan itu dan malah membalikannya kepada Raja Lingwu. Terlihat pertarungan di sana langsung didominasi oleh patriark dari Guxian. Raja Lingwu berkali-kali terkena pukulan darinya. Bahkan teknik pedangnya pun tak bisa lagi untuk menahan serangan dari patriark itu. Yang ternyata patriark dari paksi Guxian itu sudah berada di ranah leluhur bela diri di tingkat menengah. Dia mengatakan tujuannya ke sini hanyalah untuk menghabisi Qin Peng dan juga Qin Chen. Selama mereka berdua mati, dirinya tak akan menyakiti siapapun dan akan segera pergi. Tapi semua prajurit dan Raja Lingwu tetap tak bisa membiarkannya. Yang pada akhirnya patriark mengancam kaisar dengan salah satu tekniknya itu, yang membuat kaisar akhirnya mengambil keputusan untuk segera mundur dari pertarungan. Awalnya Raja Lingwu menolaknya, tapi karena ini perintah dari kaisar, ia pun dengan terpaksa mundur dari pertarungan. Dengan ini tak ada lagi orang yang akan melindungi Qin Chen di sana. Tapi jelas si Qin Chen tak gentar sama sekali dan ia tanpa ragu malah maju dan berniat untuk melawannya. Lady Zhou yang melihatnya pun menjadi sangat senang. Di pertarungan, keduanya sudah siap-siap untuk melakukan sebuah pertarungan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung menghentikannya. Yang ternyata itu adalah Master Papiliun, yaitu Xiaoya dan Presiden Donpang dari tanah Bloodland. Melihat hal itu membuat patriark bertanya-tanya karena memang Papiliun dan tanah suci itu tidak pernah ikut campur dengan masalah apapun. Donpang pun menjelaskan kalau Qin Chen adalah master di tanah suci sekaligus master alkemis juga di Papiliun. Oleh karena itu ia meminta agar patriark segera melepaskannya. Mendengar semua itu jelas patriark cukup kaget dan penasaran kepada Qin Chen karena sudah 3 orang kuat yang mau melindunginya. Tapi meskipun begitu ia tetap tak bisa melepaskannya dan tetap akan menghabisi si Qin Chen itu. Setelah itu pertarungan patriark dan Qin Chen akhirnya tak bisa dielakkan. Donpang dan Xiaoya yang mencoba menahan pun kemudian ditahan balik oleh pasukan dari paksi Guxian. Di sana terlihat Qin Chen langsung memasang sebuah formasi pelindung. Patriark yang melihat itu kemudian mencoba untuk menghancurkannya. Tapi sayang hal itu ternyata sia-sia. Tentu semua orang menjadi terkejut karena Qin Chen mempunyai formasi sekuat ini. Bahkan salah satu teknik terkuat dari patriark pun memang tak bisa menembus formasinya.
Ketika Patriark mau menyerang lagi, tiba-tiba salah satu tetua yang bernama Junglo seketika menghampirinya dan menjelaskan terkait formasi yang digunakan itu merupakan formasi terkuat saat ini, yang dimana itu merupakan sebuah formasi di tingkat 4. Jika ingin menghancurkannya, mereka harus menggunakan satu serangan, jika tidak aura sejati akan terus mengalir dan formasinya tak akan pernah hancur. Patriark yang mendengar itu pun langsung menyuruh Junglo untuk menghancurkannya. Junglo mengatakan jika formasi ini sudah sempurna maka akan sangat sulit untuk dihancurkan. Tapi jika belum sempurna mereka masih ada kesempatan. Dengan cepat di sana Junglo langsung mencoba untuk menghancurkannya. Di sisi lain kini terlihat ada seseorang dengan kuda miliknya sedang menuju ke ibu kota. Para warga yang melihat itu menjadi sangat terkejut karena itu adalah kuda Peilin yang legendaris, yang dimana kuda itu hanya ada di pasukan kerajaan Qi. Di depan gerbang ibu kota ternyata orang tadi adalah Raja Dingwu atau kakek dari Qin Chen. Di sana ia mengatakan bahwa ia telah mendengar kabar terkait kerajaan Qi yang sedang diserang. Dengan itu ia pun pergi dan masuk ke ibu kota. Terlihat para warga di sana sangat antusias atas kepulangan dari Batian ini. Para prajurit yang melihat itu pun langsung membahas soal paksi Gusian yang sedang bertarung dengan keluarga Qin. Jelas Batian yang mendengar itu langsung bergegas menuju ke lokasinya. Sementara di pertarungan, para tetua paksi Gusian mencoba menghancurkan formasi dari si Qin Chen. Mereka menyatukan 5 elemen sekaligus demi menghancurkan formasi tersebut. Yang ternyata formasi dari si Qin Chen itu memang belumlah sempurna. Biu dan Jusin yang melihat itu pun langsung meminta kepada ayahnya untuk segera menolong Qin Chen. Bahkan Raja Lingwu juga meminta Kaisar untuk turun tangan karena memang kerajaan Qi akan sangat dirugikan jika kehilangan jenius seperti dirinya. Tapi Kaisar tak menghiraukannya, yang ternyata ia bukannya tak mau menolongnya melainkan musuh memang terlalu kuat. Di sana Jusin sampai memohon dan mengingatkan kalau Qin Chen telah menolong nyawanya tempo lalu. Tapi sang ayah tetap tak mau membantunya, yang pada akhirnya Jusin pun memutuskan untuk menolong Qin Chen dengan tangannya sendiri. Tapi jelas sang ayah tetap tak membiarkan dan langsung menyuruh prajurit untuk membawa Jusin dan Biu ke istana kerajaan. Raja Lingwu yang melihat itu pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Di pertarungan terlihat saat ini formasi dari si Qin Chen sudah mulai retak dan perlahan menghilang. Di sana ia meminta kepada semuanya untuk segera mundur dan melindungi ibunya. Jelas mereka menolaknya, bahkan sang ibu pun masihlah tetap santai. Patriark yang melihat itu pun ia tanpa ragu langsung mengeluarkan serangan andalannya. Untungnya Xiaoya dan Presiden Donpang berhasil menahannya. Qin Chen yang cerdas pun lantas memanfaatkan keadaan itu dengan langsung memberikan sebuah serangan kepada Patriark. Tapi sayang Patriark paksi Gusian benar-benar kuat. Ia dengan mudah membalikan serangan semua itu. Dan ketika Qin Chen mau diserang, tiba-tiba muncul seorang pria yang tak lain adalah kakek dari Qin Chen. Terlihat di sana semua orang menjadi terkejut atas kepulangan dari Batian. Di sana Batian sangat marah karena paksi Gusian sudah membunuh satu cucunya, yaitu Qin Peng. Namun seketika itu juga Kaisar kemudian mencoba untuk menahannya. Jelas Batian langsung melawan balik karena memang Kaisar membiarkan cucunya dibunuh oleh musuh. Para pasukan dari kerajaan menjadi sangat marah karena Batian telah berani menentang Kaisar di sana. Tanya itu, Batian juga berani pulang tanpa panggilan dari sosok Kaisar. Yang ternyata tujuan Batian pulang yakni untuk memberikan sebuah laporan. Yang dimana dirinya sudah mengetahui kalau pasukan dari kerajaan Wei sudah mengirim 1 juta pasukan dan mengepung kerajaan mereka. Tentu mereka cukup kaget karena apa yang dikatakan Batian memang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Patriark Gusian. Di sana Raja Lingwu menjadi kagum karena Batian memanglah sudah menyadari rencana sang musuh dari awal mula. Tapi itu berbeda dengan Perdana Menteri yang bernama Wen. Terlihat ia sangat marah karena Batian itu telah meninggalkan pasukannya di perbatasan. Ia yakin prajurit mereka itu akan cepat dikalahkan tanpa adanya seorang pemimpin di sana. Batian yang mendengar itu pun menjelaskan kalau dia sudah mengatur semuanya. Ia secara pribadi akan segera mengawasi para penyusup musuh di sana. Kepulangannya ini juga bagian dari rencananya karena memang musuh pasti berpikir akan segera menyerang perbatasan kota itu. Ternyata ia sudah menyusun sebuah strategi yang dimana Batian sudah memerintahkan sebanyak 3 pasukan yang bertugas untuk memantau dari kerajaan Wei.
Tanya itu, ia juga sudah mengirim sosok prajurit rahasia untuk menyusup ke kerajaan Wei dan menyerang diam-diam. Dirinya yakin strategi yang dibuatnya memang sangatlah ampuh sehingga bisa melukai pasukan utama dari kerajaan musuh sampai 30%. Setelah mendengar semua penjelasan itu, lagi-lagi semua orang cukup kaget sekaligus kagum dengan sosok Batian. Kakek Lin yang mendengar itu juga langsung menyuruh Patriark untuk segera memberikan informasi ini kepada pasukan mereka. Tapi Patriark di sana masihlah ingin menghabisi Qin Chen di sana. Batian yang mendengar itu pun menjadi sangat marah dan pertarungan akhirnya terjadi antara Batian melawan Paxi dari Gusian. Di sana keduanya sama-sama langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Teknik kuda api melawan teknik tengkorak biru. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Tapi jelas Batian langsung memanfaatkan situasi dengan memberikan satu serangan langsung. Tentu hal itu ternyata mampu melukai Patriark dari Gusian. Lagi-lagi semua cukup kaget karena kekuatan dari Batian memang sangatlah kuat. Di pertarungan Patriark jelas tak menyerah begitu saja dan di sana terjadi sebuah adu pukulan. Terlihat pertarungan mereka memang sangatlah sengit, tapi Qin Chen yang melihat itu sedikit bertanya-tanya karena memang Patriark dari Paxi Gusian yang terlihat tersudut tapi ia memang sangatlah santuy. Dengan itulah membuat Qin Chen menjadi kebingungan dengan situasi ini. Oleh karena itu ia pun langsung mengeceknya yang ternyata para tetua dari Paxi Gusian sudah memasang sebuah formasi pertahanan. Qin Chen yang telah menyadarinya pun langsung membalikan keadaan dengan tekniknya itu. Di pertarungan terlihat kali ini Batian benar-benar mendominasi dan memberikan beberapa serangan telak. Tapi di sana Patriark hanya tertawa seakan semua serangannya itu tak dirasanya. Dan seketika itu juga ia pun menyuruh pada tetua untuk memberikan sebuah serangannya. Terlihat formasi di sana juga mulai aktif. Melihat itu Batian menjadi sangat terkejut karena ia memang tidak menyadari akan keberadaan dari formasi tersebut. Dan ketika para tetua menyerangnya, untungnya Qin Chen dengan cepat langsung mengaktifkan formasi pembaliknya. Hal itu ternyata langsung membuat serangan berbalik arah kepada para tetua. Patriark yang melihat itu pun menjadi sangat marah sampai-sampai ia malah menyerang tetua klannya itu. Batian yang melihat itu menjadi sangat kagum dengan cucunya itu. Dan dengan ini pertarungan mereka pun akhirnya dilanjutkan. Dengan cepat Batian berhasil menyudutkan Patriark dari Paxi Gusian. Sampai ia di sana langsung mengeluarkan sebuah pil yang langsung memakannya. Terlihat Patriark dari Paxi Gusian langsung berubah wujud menjadi seperti tikus. Ia juga dengan mudah dapat melukai sosok dari Batian. Di sisi lain terlihat Ibu Qin Chen sedang bersenandung dengan alat musiknya. Namun tiba-tiba pria misterius dari Paxi Gusian langsung menyergapnya dan tanpa diduga. Sang ibu yaitu Yue Qi memang sangatlah overpower. Dan terjadilah sebuah pertarungan antara Yue Qi dengan anggota misterius. Terlihat pria bertopeng itu cukup tersudut sampai-sampai ia langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Tapi jelas ibu dari Qin Chen tak tinggal diam. Tiba-tiba ia berubah wujud dan langsung menyerang balik. Satu serangan, 2-3 musuh langsung bersih. Dan setelah itu sang ibu pun melanjutkan untuk bersenandung. Setelah itu keadaan di pertarungan di sana sang monster masih saja mengamuk. Qin Chen yang melihatnya kemudian memutuskan untuk mencoba menahannya. Sementara sang kakek mencoba menyerangnya. Namun jelas para anggota dari Paxi Gusian mereka tak tinggal diam dan mencoba menyerang balik. Tapi tanpa diduga serangan mereka itu berhasil dibalikan oleh Qin Chen. Yang pada akhirnya sang kakek pun berhasil memberikan sebuah serangannya. Tapi jelas sang monster berhasil bangkit dan lagi-lagi mengamuk. Kali ini amukannya ternyata berhasil menyudutkan sang Raja Dingwu. Tak hanya itu sang monster juga langsung mengeluarkan sebuah teknik puting beliung. Semua orang yang melihatnya kemudian mencoba membantu Qin Chen. Tapi jelas mereka tak berdaya yang pada akhirnya. Seketika itu juga tak disangka sang ibu muncul dan menahan serangan itu hanya dengan satu jarinya saja. Dan inilah yang disebut the power of Mak-Mak. Tentu hal itu membuat semua orang menjadi terkejut bahkan termasuk Qin Chen sendiri. Di pertarungan terlihat sang monster sangat kesakitan. Tapi meskipun begitu ia tak menyerah dan kali ini pun ia kemudian menyerap semua tenaga Paxi Gusian. Di sana Patriark Gusian langsung melakukan sebuah serangan kepada ibunya Qin Chen. Sang ibu yang sudah tak tahan ia pun tak tinggal diam dan langsung menyerang balik. Dengan itu sang monster kemudian memutuskan untuk melarikan diri.
Namun jelas Yuechi tak membiarkannya untuk kabur sedikit pun. Di sana Yuechi langsung mengurung aura hitamnya dengan sebuah segel. Hanya dengan satu sentuhan, sebuah aura hitam langsung musnah seketika. Meskipun begitu, tanpa diduga Patriark Pak Sigusian memang tidaklah menyerah. Kali ini ia kemudian masuk ke dalam tubuh Qinchen dan berniat untuk mati bersamanya. Terlihat saat ini Qinchen sedikit merasa pusing, namun beruntung ia masih bisa untuk tetap sadar. Melihat semua sudah selesai, Kaisar pun langsung memerintahkan segera menyingkirkan semua kekacauannya. Di sana Yuechi dan Qinchen juga melihat sang kakek yang tengah terjatuh. Namun di sana sang kakek masih aman-aman saja. Di sana ia sangat kagum pada sosok Yuechi dan juga Qinchen. Tak lama sang Kaisar kemudian menghampiri mereka dan langsung berterima kasih. Karena memang jika bukan karena mereka bertiga, maka kerajaan Qi benar-benar akan dihancurkan. Raja Dingwu yang mendengarnya pun menjadi sangat senang dan ia kemudian mengajak Qinchen dan ibunya untuk segera pulang. Sebelum pergi, Yuan Hong kemudian seketika mengajak mereka untuk segera kembali ke istananya, tapi jelas sang kakek langsung menolaknya. Dan seketika itu juga Lady Zhou di sana kemudian mencoba untuk menyerang Yuechi karena memang ia telah membiarkan Qin Peng mati dari tadi. Namun tanpa diduga sang kakek bersikap tegas dan langsung memaksanya untuk segera mundur. Zhao Peng yang melihat itu pun menjadi marah. Tapi dengan tegas Raja Dingwu mengatakan kalau keluarga Zhao tak boleh ikut campur lagi dalam masalah keluarga Qin. Yang pada akhirnya mereka semua pun akhirnya pergi. Kaisar dan para pasukan juga pamit pulang, tapi sebelum pergi Qinchen sangat berterima kasih kepada semua orang karena telah membantunya. Malam harinya di rumah sang kakek sangat marah kepada Zhao Peng yang membuat Qinchen dan ibunya itu harus tinggal di tempat seperti ini. Tapi Yuechi tak keberatan sama sekali karena memang di tempat inilah mereka akhirnya bisa hidup tenang. Yang ternyata sang kakek sudah mengetahui kalau selama ini Yuechi telah menyembunyikan kekuatannya. Tak lama setelah itu Qinchen tiba-tiba meminta maaf karena memang kematian dari Qin Peng itu adalah salahnya. Tapi sang kakek tidak menyalahkannya, melainkan ia selalu menyalahkan Zhao Peng di sana. Yang menurutnya dia sudah menyebabkan kekacauan di keluarga mereka. Di sana sang kakek juga menanyakan terkait Jantian masih juga belum kembali. Ia yakin jika Jantian kembali Pak Sigusian akan dengan mudah untuk dikalahkan. Di sela-sela obrolan itu, Qinchen tiba-tiba menanyakan tentang asal-usul ayahnya. Sang ibu mengatakan kalau ayah dari Qinchen merupakan orang yang sangat kuat. Bahkan dialah yang membuat Yuechi bisa berlatih hingga sekuat ini. Qinchen yang masih penasaran kemudian menanyakan keberadaannya. Tapi sang ibu hanya mengatakan kalau ayahnya berada di tempat misterius di daratan nan jauh. Mendengar itu Qinchen langsung berasumsi bahwa nama tempat itu adalah Huyu. Karena sebelumnya ia mengetahui kota misterius itu dari sebuah buku kuno. Jadi Wuyu itu merupakan sebuah benua pusat yang dirumorkan dari benua Tianwu dan juga sebuah tempat tertinggi. Di sana sang ibu juga mengatakan kalau ayahnya juga berasal dari tempat misterius yang lain di luar itu. Dan akan mengambil resiko besar jika ayah dari Qinchen datang ke tempat ini. Mendengar itu tentu lagi-lagi membuat Qinchen tambah penasaran dengan sosok ayahnya itu. Perbincangan yang terus berlangsung di sana sang kakek kemudian memutuskan untuk segera pulang ke istana untuk mengeceknya. Setelah itu Qinchen kemudian mencoba untuk masuk ke alam mimpi dan mencoba untuk mengecek kutukan dari Patriark Gusian tadi. Di sana ia langsung menggunakan sebuah teknik aneh untuk mencoba menyingkirkan kutukan itu. Tapi sayang hal itu masihlah belum cukup. Qinchen menyadari bahwa dengan kekuatannya yang sekarang ia tetap tak akan bisa menyingkirkan kutukan itu. Sekian alur cerita Wusen Jujai, dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para